Masih di segmen Q&A ya. Kita akan mendengarkan sharing dari teman kita. Ada yang bertanya, teman kita cowok ya. Dia mau sharing tentang motivasinya untuk berubah setelah dia diputusin atau ditinggalin sama pasangannya, sama pacarnya ya. Oke, mari kita dengarkan dengan seksama dan bersama-sama sharing dari teman kita ini. Halo bang, gue cowok. Gue mau sharing sekaligus minta pendapatnya dong bang. Jadi gini bang, 2 bulan yang lalu gue putus sama cewek gue. Sebelumnya gue pergokin dia selingkuh sama orang lain, sama cowok lain. Dan cowok itu gue gak kenal, gak tahu siapa. Tapi setelah gue cari tahu, ternyata si cowok itu udah hubungan sama cewek gue dan udah pernah jalan bareng. Bahkan mungkin itu udah berlangsung sejak lama. Maksudnya si cewek gue kayaknya udah selingkuh beberapa bulan lalu sebelum gue putus sama dia. Yang gue tahu sih kayaknya si cowoknya emang lebih tajir dari gue. Kalau soal ganteng sih relatif ya. Nah akhirnya setelah gue tahu dia selingkuh, terus gue sempat marah sama dia. Akhirnya kita cekcok dan dia minta kita udahan. Ya udah, akhirnya gue juga iyain kemauan dia buat putus karena gue juga kecewa, sakit hati sama dia yang udah selingkuhin gue. 2 bulan berlalu itu gue ngelewatin fase dimana gue galau dan benar-benar depresi. Alhamdulillahnya gue masih bisa bertahan dan sekarang lagi proses move on. Walaupun sekarang gue belum berhasil move on, tapi setidaknya gue udah lebih baik daripada sebulan yang lalu bang. Akhirnya yang bikin gue termotivasi untuk move on adalah gue harus berubah jadi pribadi yang lebih baik. Dan sempat gue berpikir gue harus bisa menunjukkan atau membuktikan sesuatu sama mantan gue itu, bahwa gue juga bisa lebih dari si cowok selingkuhannya atau yang sekarang jadi cowoknya. Akhirnya itulah yang jadi motivasi gue supaya gue bisa berubah bang. Nah tapi gue saat ini masih agak sedikit bingung sih bang, dan ragu apakah perubahan gue ini adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Soalnya jujur aja gue masih belum bisa ngelupain dia. Gue bisa berubah karena amarah sih bang, bukan karena gue ngerelain dia pergi. Jadi sebenarnya saat ini gue jujur masih ngarep sama dia, gue masih pengen sama dia. Cuma karena gue dendam sama dia, gue seolah pengen balas dendam ke dia bang. Gue pengen bikin dia nyesel ninggalin gue. Gue pengen buktiin sesuatu. Boleh minta opininya dong bang, kalau misalnya gue berubah karena alasan si cewek ninggalin gue, menurut lo gimana bang? Sebelumnya terima kasih bang udah mau berkenan buat ngejawab dan bikin pertanyaan gue jadi konten. Oke bro, langsung aja ya, to the point ya, ke intinya. Gini, saran saya kalau bisa berubahlah karena alasan diri kamu sendiri. Berubahlah karena kamu emang pengen jadi versi terbaik diri kamu bro. Bukan untuk meyakinkan orang lain, bukan untuk bikin orang lain menyesal. Apalagi cuma sekedar dapetin validasi dari mantan kamu. Kalau kamu masih fokus berubah cuma buat bisa buktiin sesuatu ke mantan pacar kamu, sebetulnya kamu cuma lagi ngerasa kesepian dari dalam. Kamu belum selesai. Kamu belum selesai sama diri kamu sendiri. Kamu belum selesai sama ego kamu sendiri. Ego kamu masih tinggi dan kamu harus mengakui itu. Kamu berubah karena ego, sadar atau tidak, bukan karena kesadaran. Sebaiknya daripada kamu dendam sama mantan kamu, ucapin terima kasih sama dia karena dia udah jadi perantara supaya kamu berubah, bukan malah jadiin kamu sebagai orang yang pendendam. Kalau kamu masih berpikir kayak gitu, kayak yang tadi kamu sharing ke saya ya, mohon maaf, saya harus bilang jujur dan radikal. Kamu lagi ngelakuin trik manipulatif. Perubahan yang kamu lakuin itu palsu, gak otentik, alias munafik. Jadi kalau kamu mau berubah, jadikanlah dirimu sendiri sebagai alasan yang mendorong kamu untuk berubah. Cewek kamu, mantan pacar kamu yang ninggalin kamu itu, dia cuma trigger. Dia cuma membantu kamu sebagai tools untuk kamu berubah. Tapi bukan berarti kamu berubah untuk menunjukkan sesuatu sama dia, untuk membuktikan bahwa kamu
bisa lebih dari pacarnya dia sekarang, atau kamu menunjukkan diri seolah kamu bisa menjadi sosok seperti yang mantan kamu mau dan suka. Enggak gitu bro. Ngapain kamu berubah juga nanti, kalaupun kamu berhasil berubah dan kamu jadi orang tajir sukses, kamu pikir kamu bisa bikin mantan kamu nyesel? Enggak juga kan. Kalau misalnya ternyata mantan kamu sekarang ini punya pasangan yang lebih sukses dan lebih tajir lagi, mau gimana? Apa standarnya? Emang menurut kamu standar sukses, tajir, kaya dan semacamnya itu apa? Intinya gini ya, soal perasaan itu nggak bisa dipaksakan. Cinta itu nggak bisa belibet. Cinta itu nggak bisa dipaksakan juga. Kalau dia udah nggak tertarik, kalau dia udah nggak suka dan nggak mau, udah nggak mau lagi sama kamu, ya udah jangan dipaksa. Dan kamu nggak perlu membuktikan apapun sama mantan kamu. Kamu nggak perlu minta atau nyari validasi dari mantan kamu. Kamu nggak perlu buktiin apapun. Kalau kamu mau membuktikan sesuatu, buktikanlah untuk diri kamu sendiri. Kamulah sebagai satu-satunya alasan, bukan orang lain siapapun itu. Kalaupun kamu emang pengen ngebuktiin sesuatu, kalau kamu bisa berubah jadi sosok pribadi yang lebih baik atau jadi versi terbaiknya kamu, berubahlah dan tunjukkanlah dan buktikanlah kepada orang yang emang layak menerima itu. Misalnya orang tua kamu atau keluarga kamu atau orang-orang yang sayang sama kamu, yang support sama kamu, orang-orang di sekitar kamu, di sekeliling kamu, teman-teman atau sahabat kamu, orang-orang di social circle atau support system kamu yang emang mendukung kamu ya. Bukan orang yang gak ngedukung kamu dan gak mau hidup sama kamu. Ngapain? Buang-buang waktu, buang-buang effort. Effortless kamu ngebuktiin sesuatu sama mantan kamu, it's nothing ya. Oke, semoga jawaban dari saya cukup menjawab pertanyaan kamu ya. Semoga ini membantu. Kalau kamu masih mau sharing, kalau kamu masih ada pertanyaan, silakan DM saya lagi. Nanti saya akan jawab lagi atau saya akan bikinin konten lagi. Oke ya, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Sehat selalu dan bahagia selalu.